Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi dengan saya Dimas Jadi Zahabi. Sekarang kita akan membahas bab 4. Ya, bab 4 ini itu mengenai makna sekolah sebagai suatu sistem. Nah, di sini mungkin ada teman yang bertanya-tanya, apa saja makna sekolah sebagai suatu sistem itu? Dan apa arti sekolah sebagai suatu sistem? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, saya akan membahasnya di materi ini. Baiklah, lanjut ke pokok bahasan. Iya, sekarang kita ke pokok bahasan ya. Pokok bahasan di sini itu terbagi menjadi 6. Yang pertama kita akan membahas mengenai pendidikan sistem. Yang kedua itu sekolah sebagai suatu sistem. Yang ketiga itu input sekolah. Yang keempat itu ada proses sekolah. Yang kelima itu ada output sekolah. Dan yang terakhir itu ada outcome sekolah. Nah, sekarang kita akan membahas pokok bahasan itu satu persatu, mulai dari pendidikan sistem. Baik, pokok bahasan yang pertama, pendidikan sistem. Sistem menurut Oxford English Dictionary adalah sekumpulan hal yang saling berhubungan atau saling tergantung sehingga membentuk suatu kesatuan yang kompleks. Nah, suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang telah disusun dengan teratur menurut skema atau rencana tertentu. Menurut Patah 2006, pandangan pendidikan sebagai suatu sistem itu dapat dilihat secara mikro dan makro. Secara mikro, pendidikan dapat dilihat dari hubungan elemen peserta didik dan interaksi keduanya dalam usaha pendidikan, sedangkan secara makro itu menjangkau elemen-elemen yang lebih luas. Di sini ada proses pendidikan. Nah, proses pendidikan itu sendiri terbagi menjadi 12, yaitu yang pertama, ada tujuan dan prioritas. Yang kedua itu peserta didik. Yang ketiga, manajemen. Yang keempat, struktur dan jadwal isi. Yang kelima itu isi. Yang keenam, pendidik. Yang ketujuh, alat bantu pendidikan. Yang kedelapan, fasilitas. Yang kesembilan, teknologi. Yang kesepuluh, pengawasan mutu. Yang kesebelas, penelitian. Dan yang terakhir itu ada biaya. Nah, adapun menurut Coombs, pandangan pendidikan sebagai suatu sistem itu dapat dilihat dalam dua hal. Yang pertama itu adalah pendidikan secara mikro, dilihat dari hubungan elemen peserta didik, pendidik dan interaksi keduanya dalam usaha pendidikan. Dan yang kedua itu pendidikan secara makro, menjangkau elemen-elemen yang cakupannya lebih luas, yang telah dibahas di slide yang sebelumnya. Baiklah, kita masuk ke bahasan yang kedua, yaitu sekolah sebagai suatu sistem. Nah, sekolah sebagai suatu sistem itu mencakup beberapa komponen, di mana di antara komponen-komponen tersebut saling terdiri dari beberapa faktor dan komponen yang satu dengan komponen yang lainnya, saling terkait sehingga membentuk sebuah sistem. Nah, komponen-komponen dari sistem sekolah yaitu terdiri atas masukan atau input, proses, keluaran langsung, output, dan keluaran tidak langsung, outcome. Nah, menurut Irianto 2011, pendidikan pada dasarnya adalah hubungan erat antara siswa dan guru atau dosen dengan mahasiswa, antar sekolah dengan perguruan tinggi di lingkungan wilayah tertentu. Nah, hubungan tersebut suatu ketika dinamakan open system karena organisasi pendidikan merupakan subjek yang melibatkan lingkungannya. Pokok bahasan ketiga, C. Input sekolah. Nah, di input sekolah ini, masukan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh sistem sekolah untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan. Nah, masukan ini terdiri atas 3 hal, yaitu diantaranya yang pertama ada masukan baku, merupakan siswa termasuk karakteristiknya. Yang kedua itu ada masukan instrumental, merupakan guru, sarana, dan prasarana, kurikulum, dana, dan pengelolaan sekolah. Yang ketiga, masukan lingkungan. Nah, masukan lingkungan ini merupakan segala sesuatu yang berada di luar lingkungan sekolah. D. Proses sekolah. Nah, menurut Sagala 2010, proses adalah perubahan dalam suatu objek atau organisme, khususnya tingkah laku atau perubahan psikologis. Unsur-unsur perencanaan proses pembelajaran yang baik diantaranya meliputi: pertama itu ada kebutuhan peserta didik, yang kedua kompetensi dasar, yang ketiga tujuan, dan yang keempat strategi, dan lain-lain. Bahasan selanjutnya itu ada output sekolah. Nah, output sekolah ini merupakan hasil dari proses menghasilkan lulusan yang sesuai dengan standar tertentu dan tentunya sesuai dengan harapan memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, orang tua, dan pemerintah. Nah, output pendidikan itu sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari suatu prestasi mutu lulusan sekolah atau alumni. Nah, baiklah, sekarang kita sudah sampai di bahasan yang terakhir, yaitu outcome sekolah. Setelah membahas satu persatu dari bahasan yang tadi, sekarang kita telah mencapai bahasan terakhir. Outcome
Outcome sekolah atau outcome pendidikan itu sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari mutu lulusan sekolah, dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau dapat bekerja. Di sini juga kita dapat melihat peta konsep dari bahasan-bahasan atau input-input yang telah saya gambarkan. Mungkin teman-teman sekalian dapat melihatnya secara mandiri. Baiklah, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman di sini dapat memahaminya. Dan mungkin itu saja. Atas lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.